Jadi saya pikir ya menanggapi tadi Bang Geis menanyakan soal cagar budaya Monas, itu jelas bahwa Monas adalah otoritas dari pusat, pemerintah pusat. Di mana ketua tim pengarah itu adalah Seknek. Nah, dan semua administrasi, proses peristiwa perubahan-perubahan yang terjadi di Monas itu semuanya harus persetujuan dari pusat. Nah, di dalam Kepres tersebut gubernur juga turut menjadi kalau nggak salah sekretaris atau apa begitulah dan itu yang terjadi. Katakanlah sekarang sedang dibangun di sana stasiun MRT, itu juga mematuhi aturan itu dan sudah ada persetujuan dari pusat. Nah, beda halnya dengan waktu terjadi penebangan pohon. Tidak ada sama sekali koordinasi dengan pusat. Nah, setelah kita melakukan protes keberatan dan lain semuanya, baru kemudian gubernur berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Jadi posisinya kalau soal cagar budaya Monas itu butuh koordinasi Pemprov dan juga pusat. Kita tanyakan langsung kepada budayawan, ini sudah bergabung bersama kami, ada Sujiwo Tejo. Selamat malam Mbah Tejo. Selamat malam Mbah Tejo. Mbah Tejo, Anda tadi juga sudah menyimak kita berbicara mengenai ajang bergengsi balap mobil listrik Formula E. Anda melihatnya bagaimana dari sudut pandang seorang budayawan? Halo, Mbak Tejo, apakah masih tersambung? Untuk mantan putusnya nggak enak ya. Ya ini halo. Ya halo. Silakan Mbak Tejo. Halo. Audionya clear ini, Mbak Tejo. Silakan Mbak. Ya jangan panggil aku Anda lah. Anda itu membuat kita nggak akrab. Indonesia memerlukan keakraban. Anda hanya pantas untuk panggilan untuk mantan yang putusnya nggak enak. Waduh. Panggil kamu. Janganlah, kita tidak ingin. Silakan Mbah Tejo tersayang, monggo. Apa tentang apa ini Maria? Ya, Mbah Tejo, kalau Ngomong tadi apa? kan pasti tadi sudah mengikuti bagaimana keempat narasumber di sini kemudian memperbincangkan tentang Formula E ini. Kalau seorang budayawan ini melihatnya seperti apa? Ya aku nggak tahu, nggak melihat kayak Dede ada di PJMP apa-apa atau kayak Pak Pantas, tapi semuanya aku hargai kayak Mas Sarif kan, mereka orang politik, Mas Geis juga. Aku ngelihatnya dari kebudayaan. Yang aku mau ngomong nggak bro, aku sering ke Borobudur, aku sering ke Taj Mahal, aku sering ke piramida, nggak sering sih beberapa kali. Kalau kita lihat sejarah, semua itu dibangun dengan berdarah-darah dan mengorbankan rakyat juga nggak setuju. Itu saja. Sekarang Senayan aja berapa yang digusur dari Senayan orang-orang Betawi itu. Tiba ke Tebet, dari Tebet gusur lagi ke Condet. Sekarang mau kiai, budayawan cengenges lari pagi di Senayan. Jadi aku agak hati-hati akan mengatakan apa Formula E ini bagus atau enggak, karena di dalam sejarah segala sesuatu yang monumental itu akan diserang pada masanya, tapi nanti suatu saat ada gunanya. Ngebangun patung selamat datang dan lain sebagainya, Pak Bung Karno nggak diserang rakyat waktu itu. Itu aja jawabanku. Jadi Mbah Tejo, kalau sekarang kita kaitkan, kan ini berbicara soal Formula E, juga ada kemarin hak interpelasi, bahkan karangan bunga juga banyak di depan gedung DPRD. Ada yang sifatnya mungkin sindiran, ada juga yang dukungan. Bagaimana Mbah Tejo? Karangan bunga tetap nggak serius, jangankan cuma karangan bunga. Jangan, filsuf aja sekarang jadi guyon. Jangankan filsuf, agamawan aja jadi guyonan sekarang. Perjamuan terakhir aja yang Yesus mau di eksekusi malamnya itu jadi meme-meme, jadi lucu-lucuan. Begitu juga bunga. Aku lihat ada fans Harun Masiku. Ini kan pasti lucu-lucuan. Jadi kenapa kita anggap serius gitu? Jadi dia bukan Yang suara rakyat yang bagi serius, Mbah Tejo. Gak ada suara rakyat yang serius karena udah putus asa semua. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, tetap aja cari makan sendiri-sendiri. Aku presidennya siapapun dari dulu ya hidupku gini. Cuman bergantung pada Tuhan. Tapi nanti aku mantu tanggal 19 semuanya aku undang. Pak Anies aku undang, Pak Ridwan Kamil aku undang, semua. Sujiwo Tejo nggak ada masalah. Tapi boleh nggak aku pesan Maria? Iya, silakan Mbak.
aku hargai setiap kritik, mau penjegalan kayak mau menjegal Anies, monggo silahkan. Tapi yang penting Pak Pantas, kalaupun itu betul, jangan menjegal seseorang karena kebencian. Karena karmanya berat. Kalau menjegal karena untuk kebaikan bersama yang diyakini, monggo. Itu kenapa sekarang kita jadi begini, karena sejak reformasi 1988 aku melihat penurunan Soeharto diturunkan bukan karena demi kebaikan, tapi karena kebencian kepada Soeharto. Akibatnya sekarang, zaman sekarang menurut Gus Soehartonya banyak. Ya, terima kasih Bang Sutejo. Saya sepakat bahwa segala sesuatu yang dilatar belakangi oleh kebencian, oleh dengki, iri, dan lain, saya pikir tidak akan berakibat baik. Nah, saya sepakat dengan itu dan mari kita budayakan hal-hal seperti itu. Pak Pantas, Ya. Pak Pantas, Ya. berapa banyak putra aparat, Pak Pantas, Ya. berapa banyak putra atau keluarga aparat yang kena narkoba? Karena ketika dia menggempur narkoba, tidak semata-mata untuk keadilan, tapi kebencian kepada bandar-bandar narkoba. Bahkan putranya kiai. Jadi saya santai aja melihat ini. Kalau mau Pak Anies digulingkan, ya monggo. Pak Jokowi digulingkan, ya monggo. Tapi kalau dengan kebencian, pasti nanti kena karmanya. Ya, terima kasih. Pasti kena. Sama sekali tidak ada niat. Tidak ada niat sedikit pun untuk menjegal gubernur dalam hal ini. Apalagi kalau kita hubungkan dengan waktu tahun 2022 udah dekat. Nah, secara periodik juga pasti akan ada. Jadi tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan langkah-langkah seperti itu. Bahkan langkah inkonstitusional sekalipun tidak ada niat. Kita hanya melakukan langkah-langkah konstitusional agar pertanyaan-pertanyaan yang kami serap dari masyarakat itu bisa terbuka secara terang benderang. Jangan ada Rp1 pun dari APBD yang sia-sia. Itu aja sebenarnya niatnya. Ya Pak. Ya. Kalau sekedar mau bertanya kepada Pak Gubernur, saya setuju Maria tadi. Kan bisa lewat anak aja boleh bertanya ke bapaknya. Lihat lagunya Bimbo kan, ada anak bertanya pada bapaknya. Itu tidak harus interpretasi kan. Mbak Tejo, kalau menurut Presiden Jan Cukers ini Mbak Tejo, gelaran Formula E di tengah pandemi dengan anggaran yang cukup luar biasa tadi kalau Pak Anies sampaikan kan ini tujuannya untuk membawa ibu kota ke kancah dunia. Seorang Sujiwo Tejo, bagaimana tanggapannya? Maria. Hidup itu berbagai-bagai. Kalau orang cilaka, tiap detik ada orang cilaka. Kalau nggak di bangsa sendiri, ya di Afghanistan atau tetangganya. Apakah orang tidak boleh pesta? Tiap hari di rumah sakit ada orang mati, apa orang tidak boleh hajatan? Gitu aja pertanyaan. Tinggal mungkin nanti hajatannya pakai pita hitam, kayak pertandingan bola kan tetap berlangsung ketika ada kelaparan di mana itu. Tapi Ronaldo pakai pita hitam, ya nanti ya mobil-mobilnya dikasih pita hitam aja. Nanti Pak Ges juga pakai pita hitam. Diseimbangkan ya Pak? Baik. Itu. Kalau mau ngitung-ngitungan gitu ya ngapain sih TV One siaran gini, mending listriknya buat mahasiswa untuk belajar, lampu. Enggak. Hidup itu kompleks, serius. Bisa aja kalau begini, ya udah, nggak usah bikin ibu kota baru. Bisa kan? Rakyat lagi, ya nggak bisa. Pak Jokowi juga punya konsep. Udahlah, paling enak itu jadi aku hidup ini kesana, nggak tergantung ke orang, tergantungnya Gusti Allah. Gitu aja. Luar biasa. Baik, terima kasih Mbak Sujiwo Tejo waktunya malam hari ini. Selamat malam, selamat nanti menggelar pernikahan anaknya. Kita salam untuk anak dan calon mantunya Mbak Tejo. Semua pemimpin diundang. Tejo. Baik, kalau berbicara soal pemimpin tadi kan dikaitkan juga dengan kebijakan yang diambil harus pro rakyat juga. Nanti Mas Dede dan juga Bang Mantas ikut menanggapi apakah formula ini mengesampingkan hal prioritas yang ada di ibu kota. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.